asli dari aplikasi Sirekap yang diserahkan oleh ITB beserta riwayat perubahan atau versi lengkap dari kode tersebut, mencakup semua perubahan yang terjadi dilakukan sejak penyerahan awal oleh ITB. Itu satu. Permohonan yang kedua, kami meminta semua sertifikasi atau audit, laporan audit terkait dengan sistem IT, software dan hardware pemilihan umum yang dimiliki oleh KPU. Yang dimohon oleh saudara pemohon ini adalah memohon KPU untuk menyediakan kode sumber atau source kode asli dari aplikasi Sirekap yang diserahkan oleh ITB. Kemudian riwayat perubahan atau versi lengkap dari kode tersebut mencakup semua perubahan yang terjadi yang dilakukan sejak penyerahan awal oleh ITB. Ketiga, kemudian itu untuk permohonan register 005. Untuk register yang 006, permohonannya itu adalah semua sertifikasi dan audit laporan, audit atau laporan audit terkait dengan asisten IT atau software dan hardware pemilihan umum yang dimiliki oleh KPU. Kami tertarik untuk mendapatkan informasi sertifikasi dan audit baik dari badan pemerintah seperti Kominfo, BSSN dan lain-lain, dan sumber eksternal seperti audit dan sertifikasi ISO. Kami membutuhkan detail lengkap yang jelas menunjukkan sistem mana yang menjadi subjek dari audit dan sertifikasi yang mana. Ini masuk dalam sengketa informasi pemilu atau bukan? Terkait dengan penyelesaian sengketanya menggunakan Pergi 1 tahun 2019, bahkan nanti akan menggunakan Pergi 1 tahun 2003. Identifikasi hukum acara. Identifikasi hukum acara itu maksudnya, ya. Silakan saudara bisa. Ya, kami pikir ini termasuk bisa sebelum paham, saudara nggak apa-apa, nggak usah dipaksakan untuk menjawab daripada nanti jadi salah. Yang saudara pahami saja. Sepanjang yang kami pahami, karena source code ini berkaitannya dengan Sirekap, tentu ini bagian dari pemilu. Bagian dari tahapan pemilu. Jadi saudara sepakat hukum acara katakannya dalam Pergi 1 2019. Pertama majelis kami mau sampaikan bahwa selain catatan di awal tentang masalah subjektivitas pemohon adalah warga negara asing, kami juga melihat dari permohonan yang diajukan oleh pemohon bahwasanya pemohon ini bukan pemohon yang serius terkait permohonan yang diajukan. Karena dari apa yang diminta kita bisa melihat bahwa yang diminta itu tidak spesifik, tidak jelas, dan bahkan justru meminta kita sebagai termohon untuk mengidentifikasi yang mana hal ini adalah sebenarnya tugas dari pemohon karena dia yang mengetahui apa yang dia inginkan. Selain itu, secara objektif kami juga melihat bahwa permohonan ini objeknya juga tidak clear, tidak jelas, dan dasar dari pengajuan permohonan oleh pemohon juga kami pikir tidak dapat dijadikan alasan yang cukup untuk meminta permohonan ini. Sebagai contoh, misalkan pemohon mendalilkan tujuan dari permohonan source code ini adalah karena adanya anomali. Padahal anomali ini tidak dijelaskan. Dan apa maksudnya anomali? Sehingga ini sebenarnya tidak seharusnya diperiksa karena secara tujuan pun tidak jelas dan tidak sesuai dengan kapasitasnya. Sebagai contoh lainnya, di permohonan 05 dan 06, pemohon ini mendalilkan ingin melakukan penyelidikan, penelitian. Penyelidikan itu majelis, itu wewenang lembaga yang punya otoritas melakukan penyelidikan. Tidak semua lembaga punya otoritas untuk melakukan penyelidikan. Justru, apalagi pihak swasta, penyelidikan itu sangat erat kaitannya dengan fungsi negara. Dan pemohon juga menyatakan ingin melakukan penelitian. Kita harus mengingat karakteristik dari pemohon adalah sebuah yayasan. Yayasan itu bergerak di bidang pendidikan, agama, ataupun sosial. Kita harus clear secara legal standing, secara objek, harus juga punya prinsip kehati-hatian, sehingga tidak hanya dalam koridor kita menyatakan informasi publik, tetapi kemudian terjadi overlapping terhadap otoritas lembaga negara, dan bahkan bisa terjadi potensi pelanggaran peraturan perundang-undangan seperti tadi. APBN itu sudah clear.
Kalau ingin diadili, kita sudah punya lembaga negara yang kita harus juga memberikan trust. Kita juga harus menjaga marwah dari lembaga negara itu. Ketika kita berikan ruang yang terlalu luas bagi swasta, justru kita sudah meragukan sendiri kapasitas dari lembaga negara kita. Kepentingan yayasan saudara terhadap informasi itu apa? Itu aja. Jadi ya, saudara jawab dengan singkat saja. Ya. Jadi transparansi yang lebih baik dari Sideka dan audit. Tidak ada indikasi bahwa perintah MK tersebut telah dijalankan oleh termohon. Oleh karena itu, kami sebagai masyarakat umum ingin mengawasi bahwa IT pemilu sesuai peraturan perundang-undangan, sesuai best practices, sesuai perintah Mahkamah Konstitusi. Disampaikan oleh termohon dan pemohon. Jadi disampaikan oleh termohon bahwa ini memohon informasi atau menyelidiki informasi. Ya. Saya tekankan di sini penyelidikan tidak boleh dilakukan. Kalau keterangan daripada informasi yang didapat nanti dilakukan sebagai langkah lanjut itu tidak di sini. Jadi tujuannya harus jelas. Jadi saya bisa tekankan tadi bahwa memohon informasi itu lain dengan menyelidiki informasi. Ya, itu satu yang harus ditekankan. Yang kedua, audit. Audit itu menjadi informasi publik apalagi apabila audit itu sudah disahkan oleh lembaga terkait, oleh auditor dalam ini BPKP. Yang sifatnya bisa membantu masing-masing pihak untuk memperkuat apa yang dimaksud gitu. Kalau dari sisi pemohon, ini pemohon kan tahu undang-undang KIP ya. Kalau sebagai individu nggak bisa kalau WNA kan, ya kan, tahu kan? Nah, berarti ini nanti jangan sampai berubah posisi permohonan sebagai individu, karena pilihannya itu individu warga negara Indonesia atau Badan Hukum Indonesia. Nah, karena posisinya sebagai Badan Hukum Indonesia dan jenengan ini orang asing, sebaiknya dari sisi kami anggota majelis di persidangan berikutnya diwakili tidak sendirian, ditemenin. Jangan karena udah selesai pemilu, udah gak semangat nih pihak pemohon, saya kelakarnya begitu aja. Lalu kemudian juga betul nanti di persidangan berikutnya ketika masuk ke adjudikasi, pihak pemohon harus membawa apa yang menjadi concern pemohon. Misalnya tadi, sebagai yayasan yang meminta satu informasi untuk tujuan penelitian yang sebelumnya ya diapakan, gitu kan? Jangan dari informasi ke informasi, penelitian sebelumnya diapakan dan informasi ini untuk apa? Misalnya disampaikan tadi, ini pihak pemohon adalah tim ses salah satu capres misalnya gitu. Nah itu tidak terlalu memperkuat karena posisi capres manapun dia punya hak yang sama. Nah, yang harus diingat pihak termohon itu kan juga bukan mewakili salah satu capres. Nah ini kami sifatnya membantu ya, membantu hal-hal yang tidak membantu nanti, membantu mengingatkan hal-hal yang tidak terlalu memperkuat nanti. Jadi nanti di tahap berikutnya disampaikan saja misalnya ada kelemahan-kelemahan yang dilihat dari permohonan gitu, termasuk juga bahaya-bahaya. Itu penting disampaikan. Jadi bahaya-bahaya ketika satu informasi tersebut dibuka, lalu kemudian kaitannya, misalnya dibukanya permohonan yang ini bisa membahayakan apa. Nah itu penting disampaikan secara rasional, diuji konsekuensi, karena itu akan membantu fakta persidangan. Pasti majelis akan lebih terbantu kalau itu diajukan oleh para pihak. Awal kaitannya dengan legal standing,
yang disampaikan oleh pemohon tadi, dan saya yakin itu sudah menjadi fakta persidangan, semua sudah terekam dengan baik, itu sudah sangat clear menunjukkan bahwa pemohon sebenarnya tidak memiliki legal standing, dan saya pikir ini perlu dicatat karena tadi pemohon mengatakan pemohon adalah bagian dari suatu asosiasi dan ternyata ahli-ahlinya di asosiasi tersebut. Nah kalau begitu, ya silakan saja asosiasi itu saja yang punya kepentingan untuk mengajukan permohonan. Kenapa harus yayasan ini? Karena ternyata yayasan ini tidak punya kapasitas untuk itu. Justru tadi mengklaim karena kita adalah asosiasi apa tadi kan, abdi atau apa gitu ya, yang di situ ada banyak ahli-ahli yang kemudian statementnya pernah dipakai oleh Mahkamah Konstitusi. Lah karena kita yang punya kepentingan dan punya kapasitas itu justru bukan pemohon, justru asosiasi tersebut. Oleh karena itu sebenarnya apa legal standing pemohon, dan dalam kaitannya dengan pernyataan komisioner tadi itu juga sudah sangat clear bahwa kita bicara Habibie Center, kita bicara universitas, memang semua di bawah yayasan, tapi mereka punya kapasitas. Personilnya semua punya sertifikasi, punya izin melakukan penelitian dan ada outputnya. Tapi apakah pemohon punya riwayat tersebut? Ini juga kaitannya dengan kehati-hatian kita dalam memberikan informasi. Pihak termohon berfokus pada penjelasan tentang pengecualiannya. Pengecualian informasi maupun dokumen itu bisa dibedakan nanti. Jadi ada yang sifatnya pengecualian dokumen. Dokumen itu berarti segelondongan lah bahasa agamanya. Segelondongan ini nggak boleh. Ada pengecualian informasi, penjelasan. Nah informasi yang dikecualikan bisa jadi misalnya di satu dokumen ada yang ditutup informasinya. Kenapa majelis penting menyampaikan ini? Jangan terfokus pada sesuatu yang sebenarnya majelis sudah cenderung oke gitu. Nanti energinya habis untuk satu hal yang kurang optimal. Kalau legal standing kira-kira udah diterima sama majelis, jangan terlalu fokus ke situ.